lupa ngedit no. Ini yang bener nih. Nih, 2 kali muter nih. Ayo, mau ngomong apa nih? Ayo Rilkon, gimana lupa ngedit nih? Nih, masih muncul begini nih. Ayo gimana nih? Ini nih bener nih. Ini no. Gimana nih? Quickcon mana nih? Rilkon KPU nih. Lupa ngeditnya nih. Ayo nih, gimana nih? Secara langsung nih tadi nih. Ayo, masih bertahan. Masih ngedit nih kayaknya nih. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Wowo mestinya berani dong ya membuat satu pernyataan yang mengubah Indonesia ini berubah jalannya dari menuju kehancuran berbalik arah menuju pada penyelamatan. Sebuah pernyataan yang memang perlu kalau Prabowo itu gentle. Apa itu? Ya, memberikan pengakuan. Kamu memang pemenangnya Mas Anies. Ya, dan setelah itu dibarengi dengan tindakan. Nih, gua serahkan kepadamu. Ya kan? Biar aku happy-happy saja bersama dengan teman-temanku. Wah, kalau sudah seperti itu, biarkan Anies yang selamatkan bangsa ini. Ya. Kenapa ini sangat penting untuk dilakukan? Kalau sampai menunggu tahun 2029, negara ini tidak akan ada kayaknya masa depannya. Ini prediksi saya. Ya, mana tren yang bisa dikatakan sebagai tren yang positif dari bangsa ini? Ya, secara moral hancur-hancuran karena dirusak sama Jokowi. Ya, secara ekonomi tidak bisa ada pemicu yang membangkitkan sama sekali. Apa coba yang dilakukan? Lobby-lobbynya Prabowo ke Amerika seperti Donald Trump malah menjadi bahan ketawaan, ya, karena kok gampang sekali ngadalin negara seperti Indonesia ini kan. Dan Donald Trump itu kan sebetulnya orang yang punya kasus, ya, di dokumen Epstein itu yang sekarang sedang heboh baik di Amerika atau di Eropa, bahkan di negara-negara Arab, gitu loh. Ya, tapi Prabowo tidak bisa menggunakan kartu itu. Kalau misalnya dia mau nyerang persoalan HAM, ente juga seperti itu kelakuannya, nggak berani begitu kan? Ya, yang ketiga ini kayaknya rakyat sudah mulai mendidih. Ya, kalau tidak ada upaya penyelamatan yang berarti, ya, ini sangat berbahaya bagi Prabowo sendiri. Saya kira, ya, ekonomi semakin hari semakin susah. Sri Mulyani juga hanya mencari-cari celah untuk memalai rakyat seperti ini tanpa ada solusi yang memadai. Sementara pendapatan APBN tidak bisa karena habis untuk bayar utang. Inilah yang ditakutkan oleh para ekonom, ya, bahwa Prabowo itu mewarisi kekuasaan yang hancur-hancuran. Tinggal puing-puingnya. Dibutuhkan orang yang memang muda, ya, punya integritas, mengerti betul tentang situasi saat ini tanpa harus mendapatkan laporan misalnya, karena dia bisa mencari sendiri, ya, secara jeli dan lain sebagainya. Nah, terlebih lagi memang faktanya, ya, KPU-nya itu sendiri lupa ngedit dan pemenangnya itu memang adalah Anies Baswedan. Itu loh, itu fakta dan inilah, ya, cerohannya itu dikuasai oleh Jokowi. Jadi ketika ada upaya untuk menggulingkan Gibran, apakah itu disponsori 300 jenderal atau SBY, atau mungkin itu hasil bisik-bisik dari Prabowo sendiri, ya, Jokowi tidak akan tinggal diam. Karena wakil presiden dan wakil presiden itu satu paket. Kalau Gibran digulingkan, ya jangan sendirian dong, sama presidennya sekalian. Loh kok seperti itu? Lah ini loh hasil resminya, ya, hasil
hasil jerohannya, ya KPU Hasyim Asyari itu kan bolak-balik ketemu sama Jokowi, menyerahkan dokumen-dokumen yang pasti itu ada dalam genggaman Jokowi. Kalau aneh-aneh Prabowo kena itu. Nah karena itulah jangan menawari Anies Baswedan itu, meminta tolong Anies Baswedan itu hanya menjadikan Anies itu sebagai menteri apapun, nggak ada gunanya itu. Atau sebagai wakil presiden, nggak perlu juga. Ngapain nggak harus jadi wakil presiden kan? Ya kan? Enggak. Jadi gentle saja ya. Karena memang angkanya juga mencolok seperti itu. Satu putaran kalau kita lihat angka yang ada di situ itu dimenangkan oleh Anies. Ya sudahlah, gentle aja. Oh, itu Prabowo akan dikenang sebagai orang yang sangat peduli terhadap masa depan, mengakui keterbatasan, ya, dan pada akhirnya dia disanjung sebagai manusia yang lapang dada, ya, demi bangsa ini, ya, dia bisa menyerahkan kekuasaan itu. Yang jelas kan sudah mencicipi sebagai presiden. Enaknya jadi presiden itu apa toh? Cuma kalau masuk mobil